Kedua, Anda sudah nikah. Nah ini, utang. Ya. Atau riba. Panitia siap-siap nih, habis nih bentar lagi. Ini nomor 1. Nomor 2, masalah kita manusia teman-teman, kita udah lama banget menjomblo. Ada yang masih jomblo di sini? Masalah jodoh. 10 tahun ngadoa, udah datang. Lalaki, anu doana, anu jomblo teh lalaki. Anu datang ke lalaki gitu kan. Homo gitu kan. Aduh gitu kan. Jodoh. Ketiga, keturunan. Saya mah alhamdulillah Kang, udah nikah. 10 tahun udah nikah, tapi ya Allah kenapa ya Allah gak kasih juga keturunan? Betul? Masalah apa lagi? Kebutuhan hidup. Ya. Ngelihat orang lain ngomong miliaran. Ente stres Pak gara-gara orang lain ngomong miliaran. Padahal orang lain ngomong miliaran dong. Ya Allah miliaran. Otak miskinku berontak gitu. Ya, mental miskinku berontak terus. Set pakai mobil misalkan Alphard, Harrier, Pajero atau apalah Cooper apa. Paling nyicil gitu kan langsung dengki gitu kan. Hah? Kok bisa dia beli? Itu berapa tahun nyicilnya? Semua goreng salah deh kan. Kebutuhan. Ini masalah top manusia lah udah gak akan jauh. Nah itu semua teman-teman di mata Allah, di hadapan Allah itu semuanya gampang bisa selesai semua. Ya, nah itu semua gampang, semuanya bisa selesai seketika, bukan lama loh, seketika. Doa dikabulkan seketika, teman-teman. Ya, kok lama sih tiap hari doa itu lunas-lunas. Nah itu proses yang panjang. Anda masih punya banyak dosa, ya, ada ember bocor yang belum ditambal, ada pipa yang mampet belum diambil sumbatannya, macam, ya. Nah, nih, maka kata-kata saya di sini, wah, boleh dia. Kata mustahil hanya ada pada kamus orang yang tidak percaya akan kebesaran. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda yakin nggak sama Allah? Ini keimanan, lagi-lagi, ya. Dan keimanan teman-teman bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi diamalkan dalam perbuatan. Itulah iman. Ya, jangan cuma diucapkan, diyakini dengan hati gitu ya kan, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Tapi seberapa banyak di antara kita ya pada saat ngalamin ujian, masalah, musibah, iman langsung goyah, teman-teman. Contoh real, kehidupan nyata supaya kebayang. 2012 saya ditipu. Jadi seperti yang tahu, saya ditipu 7,7 M. Ya. Kalau Anda jadi saya, apa yang akan Anda lakukan? Stres, betul? Oke, itu gak usah tanya perasaan lah ya, masih stres. Apa yang akan Anda lakukan? Kabur gitu ya? Lari atau gimana? Sembunyi? Saya ditipu sama si ini nih. Saya nyalahin dia gak? Nyalahin. Logika manusiawinya begitu kan? Kan ditipu, betul kan? Ente nipu orang selama orang percaya ke ente nahan nipu. Wow kan? Kamu ngapain ngomongin dalil deh? Iya oknum ustad itu bener ibaratnya kan? Wah akhirnya dia kabur, kita DPO kan di Jawa Barat pun tetap aja gak kekejar gitu orang. Dananya 7,7 miliar, Anda investasi ke saya teman-teman. Anda tahunya siapa? Saya atau dia? Saya, dewa dong. Tapi saya berhak gak marah sama dia? Berhak, lu kan duit gue ditransfer ke lu coy, betul? Nah bicara masalah iman, orang yang tanpa iman teman-teman, saya akan marah ke dia, itu manusiawi. Kedua, saya gak akan tanggung jawab ngembaliin duit kalian, enak aja gue aja nikmatin, betul? Betul kan? Logika manusia betul? Tapi perhatikan, kenapa saya ini ngambil tanggung jawab? Banyak orangnya, kenapa Kang Dewa kan bukan uang Akang 7,7 miliar? Yes, saya bahkan gak pernah nyentuh duitnya, kan cuma lewat doang. Kan? Saya beli mobil, punya rumah pun dicairkan semuanya, gak nyampe 1 miliar. Terus kenapa ngambil tanggung jawab? Karena aku punya iman. Maka ada sebuah quote yang sering kali saya sampaikan ke teman-teman. Pada saat Anda jatuh, pada saat Anda terpuruk, Anda boleh kehilangan yang namanya harta, Anda boleh kehilangan yang namanya trust, kepercayaan. Anda boleh kehilangan teman, satu yang gak boleh hilang, keimanan. Dengan cara apa? Menghardik, bertanya-tanya sama Allah. Ya Allah, kenapa saya ya Allah? Baru nikah 18 hari kau udah bangkrut. Kata Allah, kenapa enggak? Gitu kan. Gitu kan, lu banyak dosa, gitu kan, lu banyak ini, kan? Ayo Allah, kena kan? Jangan sampai kayak begitu teman-teman. Nah sekarang sebutkan, rukun iman ada berapa anak-anak? 6. Tong salah, cok stek YouTube. Iman, rukun iman, keluar tuh, rukun iman ada berapa? Berarti suggestion YouTube begitu Pak. Banyak orang gak lupa dengan rukun iman. Dikiranya 5 gitu kan. 6 ya. 1 apa sebut? 2 3 4
5? Oh, 5 mau akhir. 6? 6 kodo kodar. Sok nanya ke 6 ya, kodo dan kodar. Apa yang maksud dengan kodo dan kodar? Takdir. Kodo, naon kodo? Pak, Kang. Ketetapan baik dan ketetapan buruk. Bangkrut ketetapan baik atau buruk? Buruk. Nah, anehnya pas giliran alhamdulillah rezeki saya ketetapan baik. Ya Allah makasih banyak gini-gini langsung bersyukur nih. Pas giliran bruk bangkrut misalkan. Kenapa saya ya Allah? Bener tuh. Doanya gitu kan? Nah, berarti Anda gak iman. Harusnya iman dong. Bener gak? Masuk akal? Nah, di situ teman-teman. Oke lah saya ambil tanggung jawab. Karena saya meyakini skenario Allah ini. Pasti skenario Allah ini. Ya sudahlah, ambil saja. Gimana beresinnya tadi 7,7 M 64 tahun. Dan ingat teman-teman, kejadiannya adalah saya waktu itu usianya 21 tahun. Jadi pas 7,7 M itu 64 tahun, lunasnya usia saya berapa, Pak? Ingat, bukan ini, Pak. Bukan. Plus, bener kan? 80. Pira gua aing hirupkeun mereskeun hutang batur. Bener teu? Tapi ya bismillah, ya Allah saya niatnya adalah pengen nolong orang lain, pengen membalikan hak orang lain, pengen membuktikan iman ini gitu ya. Pengen membuktikan bahwa pertolongan itu ada gitu kan. Bagian dari skenario yang sangat luar biasa. Tapi kan dulu bangkrut pusing nggak? Pusing, jangan salah, sama gitu kan. Cuma jalanin, alhamdulillah izin Allah 5 tahun kelar, Pak. Dari 64 tahun didiskon sama Allah 5 tahun kelar. Padahal sempat saya sakit dulu, Pak. Ada yang ngikutin saya? Sempat sakit itu. Apalagi kalau nggak sakit mungkin 4 tahun selesai. Karena biaya sakit saya, Mas, itu 780 juta kalau dari rumah sakit itu. Jadi duit itu yang harusnya dibalikin buat utang, kepake dulu sakit gitu loh. Tapi izin Allah, dari 64 tahun diskon 5 tahun, jadi 5 tahun. Melawan kemustah, tidak ada yang tidak mau. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kanan. Tepuk pundak samping kanannya. Bro. Sis, tobat. Jangan bilang mustahil lagi. Tidak ada yang mustahil. Selama kita yakin dengan kebesaran Allah. Tepuk tangan buat kalian ya. Nah, karena Allah punya ini, apa ini? Boy, pinter besaran ya. Kayak ini alumni pesantren semua ya. Senteng kilat. Kun fa? Jadi maka jadilah. Ini dulu lewat. Bacanya apa? Anika sunatiu. Anda berarti memang lulusan pesantren lulus. Tapi bagi mereka yang jomblo bahasanya jadi beda, Pak. Jomblo bacanya bukan anika sunati tapi anika santai. Yang gitu ya. Iya memang maklumat kelakuan itu tergantung maklumat kita sih. Salah menafsirkan tulisan. Balik lagi teman-teman. Kun fayakun. Kata Allah, lunas langsung gitu loh. Hamil walaupun orang lain bilang vonis gak masuk akal. Kamu madul hamil aja. Nanti saya cerita tuh, ada teman saya yang kayak begitu. Oh, ini gak mungkin beres. Jodoh gimana sekali dapet, langsung. Ya, solehah, masya ampun. Ada teman satu jomblo gitu ya, guyonannya gini, ini rada horor, rada sensitif ya. Saya sering kali ngulik, antum ini, ustadzannya bilang, kalau antum masih jomblo terus, gak ada ceritanya orang sukses jomblo. Pak nusuk Pak, udah kan? Itu ustadz yang bilang, dia gak mau kalah. Ustadz jangan sombong. Ya, ustadz istri berapa? 1, bisa jadi opatnya saya hela. Gitu ya. Itu sensitif memang gitu kan. Tapi artinya apa? Kalau misalkan kita punya keyakinan gitu kan, sudah tenang aja, nikmatin aja. Toh kita sudah berjuang, kita berikhtiar, bertawakal dan lain-lain. Dan kita iman gitu kan. Nah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Bagi Allah mudah tuh, di atas ke bawah, bawah atas gitu kan. Ya, yang dulunya kaya bisa jadi miskin tiba-tiba. Yang dulunya miskin gitu, tiba-tiba kaya tiba-tiba. Yang dulunya pembantu rumah tangga bisa jadi miliarder muda. Yang dulunya miliarder bisa bangkrut dan hartanya tan tersisa gitu kan. Macam-macam, bisa mudah itu. Maka kunci tadi jangan sampai kehilangan iman, teman-teman. Caranya gimana? Nih, the power of iman. Ada yang namanya iman enggak di sini? Suka dibully biasanya. Iman. Ya Pak gitu. The power of iman. Nah, iman itu apa, Kang? Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Iman itu dipercaya dari dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan. Tuh 3 poin itu. Diyakini, ucapkan, diamalkan. Ya, yang cuma diyakini doang dan diucapkan.
Nah, selama sesi nanti saya ini, ya ini baru openingan ya, berapa jam barusan. Saya akan banyak bercerita teman-teman. Karena konon katanya ya secara teori, ya secara psikologi dan juga secara ilmiah, cerita itu mudah diingat dan jangka panjang sifatnya. Ya. Beda dengan cara kita ngejelasin dari segi data-data angka-angka, istilah-istilah. Pasti Anda cepat lupa. Benar gak? Itu manusiawi ya Pak. Jadi saya pengen cerita nih tentang melawan kemustahilan dengan gaya saya bercerita. Ya. Kenapa begitu juga? Dalilnya juga ada. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Ini sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Ya. Apa bedanya kita sama hewan? Apa bedanya kita sama tumbuhan? Kita punya akal. Ya. Gunakan akal itu untuk berpikir. Itulah kenapa dalam Al-Quran banyak kata-kata tatafakkarun, yatafakkarun, ulul albab dan lain-lain, supaya mikir, ya. Mikir, ya, supaya mikir. Nah, ini yang kita mainkan, ya. Ini bukunya. Teman-teman kalau misalkan nanti mau beli silakan cari ke Telegram, Instagram deh. KMO Indonesia, ya, atau billionairestore.co.id. Nanti cari aja di sana. Itu buku saya hanya dijual di sana, di dua perusahaan itu, yaitu punya saya juga dua-duanya ya. Jadi nggak akan ada di toko buku. Dan harganya murah, tenang aja, nggak sebanding dengan isinya, ya, nggak sebanding dengan isi yang insya Allah mencerahkan teman-teman. Nah, cerita pertama teman-teman. Jadi kurang lebih di tahun 2012 saya bangkrut, ya, seperti yang tadi saya ceritakan, saya bangkrut besar. Dan bagi saya kebangkrutan adalah hal biasa. Bagi belief saya, kebangkrutan adalah hal biasa, karena yang namanya pengusaha kalau gak untung, rugi Pak, bener kan? Kalau gak sukses besar, gagal besar, bener kan ya? Kalau bisa tembus miliaran, utang miliaran, wajar banget, itu belief saya gitu, tenang aja. Yang membuat tidak wajar adalah ketika ada fakta lainnya. Fakta pertama adalah, ini rugi, gede 7,7 miliar ini, ya, ini tidak murni kesalahan saya. Ya, sekali lagi ya, tidak murni kesalahan saya, walaupun berarti kesalahan saya, cuman tidak murni, bukan duitnya bukan dipakai gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, angkanya sangat besar, yang duitnya itu sendiri belum pernah ada di rekening saya. Ya, ini cuma transaksi cash flow doang lewat. Ya. Yang ketiga, terjadi 18 hari pasca nikah teh. Teh bayangkan nikah jeung suami gitu ya. 18 hari jeder, langsung teteh ini yang udah nikah sama suami, tiba-tiba suaminya, orang tuanya, pamannya, neneknya, kakeknya, bibinya bilang, gara-gara nikah jeung ente, anak orang, keponakan orang, jadi kieu. Kebayang perasaan istri saya kayak gimana? Wow, itu kita baru nikah 2 minggu langsung goyah. Ya, bersyukur saya punya istri yang luar biasa sabar gitu kan, bersama saya terus-terusan. Ya, makanya kalau Anda baca buku saya yang lain, buku saya, buku kehidupan saya yang lain, ya, di Bidadari untuk Dewa, ada yang pernah baca kan? Cewek semua ya baca ya. Bidadari Dewa, kenapa judulnya Bidadari untuk Dewa? Karena ya bercerita tentang sudut pandang istri, menilai saya gitu. Nah, itu gitu, saya bangkrut teman-teman, dan pusing, ya jangan tanya, pasti pusing lah. 7,7 M Pak, 7,7 M. Ya, dan ini sangat-sangat membuat saya terpukul, stres. Apalagi pusing, apalagi perasaannya, apalagi galau, malu, betul, malu, marah-marah, apalagi mengakhiri hidup. Wah, nah, eta kehilangan iman dah, hati-hati ya. Geus di dunia miskin, ya, di akhirat miskin kuadrat, udahlah cukup ya. Apalagi kira-kira perasaannya gimana? Putus asa, ya. Putus asa bisa jadi kan, dan lain-lain. Ini memang yang saya rasakan. Wah, stres, ya. Istri, ya udah sholat asar belum? Udah barusan sholat zuhur. Oh maaf ya. Setelah sholatnya, gitu kan, saking stresnya, gitu. Pusing, ya. Terus juga galau, gitu kan. Galau, bingung mau ngapain, gitu kan. Gak ada kerjaan. Pengecut Pak. Handphone bunyi nih. Nomor tidak dikenal. Aduh, angkat entam. Diangkat, debt kolektor. Berat ya, kan? Tuh diangkat. Aduh, bisa diorderan kan? Jualan kan? Diangkat. Bawa kamu di mana? Oh, salah sambung. Debt kolektor pasti kan? Kalau assalamualaikum, ini bener dengan, oh iya bener lah, berarti orderan. Pengecut Pak, ya. Saking pengejutnya, orang yang Anda utang ke dia gitu kan,
Cuman ngechat gini doang di WA, Kang. Assalamualaikum. Apa perasaan Anda, Kang? Akang hutang ke saya. Tiba-tiba saya ngechat. Assalamualaikum gitu kan. Apa perasaan dalam pemikiran dia? Wah, lagi pada udah nanya, Kang, abdi nuju di Cikarang. Akang tahu teu imahna ieu di mana gitu. Akang nanya gitu, mikir udah aneh-aneh. Iya, Kang, belum ada uangnya. Itu hing teu mau nanya eta. Itu saking pengacutnya. Bener tuh? Di Facebook buat cover selling, tuh cover selling ya, mama ya. Jualan, orderan, cet foto. Alhamdulillah orderan hari ini Masya Allah banget, gak nyangka bisa sebanyak ini gitu kan. Itu yang komen, Alhamdulillah. Ada yang komen satu teman-teman, Masya Allah luar biasa banget. Gitu doang, muji kan, bener kan? Masya Allah luar biasa banget. Cuman namanya, aduh kok ada dalam list investor saya. Artinya itu is mean, ditunggu transferannya. Ngerti ya? Ditunggu cicilannya gitu kan. Wah seneng banget kalian bisnis tumbuh. Oke, ngerti gue ini kode Pak. Ya. Betul ya? Itu pengecut Pak, itu nyata, pelit, bener kan? Pengecut, ya, pengecut, pelit. Suruh sedekah. Kalau Anda pengen ditolong Allah, maka Anda harus nolong orang lain. Anda harus banyak-banyak sedekah. Kata Ustadz begitu. Lah kita protes, gitu kan? Tatat, boro-boro sedekah yang hirup hese susah, gitu kan? Ada satu orang lagi yang rada pintar, rada cerdas gitu kan? Oke, sedekah tidak harus dengan uang, gitu kan? Sholat Jumat, kotak infak lewat, senyum. Karena senyum adalah sedekah, gitu kan? PA lo gitu kan? Beliefnya error ya. Ya macam-macam. Intinya dia pelit, udahlah. Pelit, ya udah bangkrut kuadrat, pelit lagi gitu. Padahal dalam Al-Qur'an kalau kita cek lagi-lagi kalau bicara masalah spiritual yang tadi di sini gitu ya. Cek lagi tuh dalam surat Al-Imran kalau enggak salah, kan? Nah, di sana jelasin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghadab wal 'afina 'anil nas. Yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Yang nanti itu dikatakan sebagai orang baik, ya. Bahasanya adalah lapang dan sempit. Artinya apa? Orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang miskin gitu ya, bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Artinya, saya sering bilang, belief saya salah satunya waktu itu tidak punya uang adalah kondisi sementara. Walaupun pembelaan sih sebenarnya. Ya tapi itu menjadi belief Pak. Tenang aja tidak punya uang adalah kondisi sementara gitu kan. Mentalnya harus kaya. Ya. Ada orang minta-minta misalkan ada apa sedekah, kita kasih langsung. Jangan sampai gini, Anda lewat gitu kan, ada pengemis gitu kan. Kamu nih minta-minta, kamu tuh gak punya utang kayak saya. Saya mau utang 7,7 miliar, kamu jangan minta-minta gitu kan. Itu enggak sih cicing atau ngomong-ngomong gitu. Gitu saya. Ya khawatir gitu ya. Anda kan ada Pak minta gitu. Ngamuk-ngamuk ente ke dia karena merasa Anda utangnya lebih gede dari dia gitu kan. Saya tuh lebih miskin dari kamu, tapi saya mah gak minta-minta. Misalkan, ente nana orang ngamuk-ngamuk ke aing gak dibalas ke bawah sudah. Ya gitulah. Nah ini kenapa begini teman-teman, ternyata kalau kita track ke belakang lagi-lagi nih perlunya kita belajar, mengaji dan lain-lain. Di zaman dulu teman-teman, ternyata kejadian juga ya. Rasulullah pernah ketemu sama seorang sahabat di masjid. Orang lain pada gawe katanya karena kerja, dia diam aja mulu gitu kan. Ini kayaknya passive income gitu kan. Ini kayaknya udah freedom gitu kan. Wah, ya. Enggak, Rasulullah datengin langsung. Wah sahabat, kenapa yang lain kok pada kerja kamu kok dia mulu murung gitu. Ya nih ya Rasul, pusing kenapa? Ya utang banyak. Oh utang banyak ya. Mau gak saya kasih tahu amalan doa yang bisa kamu amalkan setiap hari, dan ketika kamu mengamalkannya tiap hari maka doamu bakal terkabul dan utangmu bakal selesai. Jawabannya apa kira-kira kata sahabat? Mau dong ya. Mau itu. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Apa semua berarti punya utang semua ya. Yeah. Nah, itu doanya teman-teman. Perhatikan, kita black semuanya. Set. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ham itu bingung, gundah. Wal hazan. Sedih, kan? Bingung ya, gundah, gulana ya, sedih. Minal hammi wal hazan minal azzi. Lemah, lelah. Wal kasal. Malas. Jubni, pengecut. Bukhli, pelit. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa pada saat orang bangkrut Rasul mengajarkan doa ini? Padahal kenapa kiwi? Gampangnya ya, pakai hard selling aja langsung doanya. Ya Allah, lunaskan utang saya. Selesai. Betul kan?
Tapi enggak, Rasul mengajarkan yang berbeda. Muter-muter dulu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kebingungan dan rasa sedih. Sedih, lemah dan malas, pengecut dan pelit. Baru di situ baru lanjutannya. Min golabatidain, ketelilitan utang dan kesewenang-wenangan orang. Gak ada konteks lunaskan utang saya, gak ada. Kenapa kira-kira? Karena supaya Allah ngasih, supaya kita bisa dapetin solusi itu berpikir jernih, berpikir cemerlang bahasanya gitu kan. Kita itu harus dalam kondisi dapat rezeki sempat. Ini rezeki sempat ini, sempatan kita untuk berpikir cemerlang. Nah kita sekarang pengen itu cepat, minta ya Allah tuh di mana tuh? Dikasih solusi utang 10 miliar misalkan. Ada teman nawarin jualan apa? Jualan seblak misalkan. Dah asup akal atau coy. 10 miliar mah jualannya properti, benar enggak? Tuh udah di meja aja gitu. Ngeyel gitu loh, ya. Itu gitu. Coba berpikir cemerlang. Nah, berpikir kayak begitu hanya ketika kita dilepaskan dari penyakit ini. Jadi pas ngisi di depan tuh kita bisa ketawa-ketawa apa padahal di belakang tuh punya utang, gitu. Dulu saya gitu, Pak. Saya ingat itu ngisi di Hong Kong saya pernah kan. Ngisi di Hong Kong di teman-teman TKI di sana ngomong cerita tentang jago jualan gini. Malam-malam ada yang datang ke kamar saya kan. Terus 8-an lah udah isya itu kan. Waalaikumsalam. Kang, boleh minta waktunya bentar gak? Oh boleh, silakan. Berdua kan? Ya saya mau kalau berdua doang. Oke, ada teman saya bertiga, ayo bertiga. Ngobrol, Kang curhat Kang gini Kang. Akang tuh kan dari tadi cerita ya. Cerita intinya adalah Akang tuh dulu utang. Sampai sekarang belum lunas juga kan katanya. Asem gitu. Iya, ya Allah. Iya, maksudnya tuh gini Kang. Akang kok bisa dengan semudah itu bercerita gitu ya. Ketawa-ketiwi hahihi, padahal utang belum lunas Kang gitu kan. Dan angkanya besar loh Kang. Ngerti gue juga bilangnya. Ya masalahnya aku tuh Kang sama kayak Akang. Kalau Akang 18 hari pasca nikah bedanya sama 3 bulan rada mending gitu kan. 3 bulan setelah nikah saya baru bangkrut. Kalau Akang nilai 7,7 miliar, kalau saya mah 300 juta Kang. Mending ya gitu kan. Nah bedanya Kang, kalau saya tahu tuh Akang kenapa saya ada di sini. Gak tahu. Saya tuh kabur Kang. Ini kisah nyata Allah ini cerita ya. Saya tuh kabur. Jadi saya tuh orang Jember, nikah sama suami saya orang Malang. Saya ke Hong Kong, suami saya ke Malaysia. Nah, artinya adalah opsi kabur bisa jadi opsi, Pak. Pada saat, loh, bener kan? Tidak punya iman. Wah pusing, begal tengah jalan malam-malam kan. Oh ATM kosong gitu kan, dia rampok, bisa jadi. Makanya kuncinya di imannya, ya. Pertahankan keimanan itu, jangan sampai ngelakuin hal macam-macam. Nah ini penyakit yang saya alami teman-teman. Saya berdoa sama Allah supaya dimintakan keluasaan dan supaya gak gini lah, ya. Kira-kira, kan saya pasti dong pengen move on dong, bener gak Pak? Teh ya, gimana caranya supaya bisa selesai? Kalau Anda jadi saya, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Sok, apa yang akan dilakukan? Untuk dapetin duit 7,7 M? Apa yo, woi? Bentar, itu hanya sekedar simulasi apa kira-kira akan dilakukan? Mikir lagi hese, udah tuh, aing bayar, lo ini serius? Ya, kebayang kan guys? Emang sarua. Soal apa sebut? Kerja. Apalagi? Jualan. Pinjam tuh, kan ada yang nyebut pinjam katanya. Apa lagi? Ya jual udah Kang, jualan, jual ginjal. Jual ginjal. Apalagi? Bunuh diri tuh kan? Jangan keluar. Memang ya, orang dalam kondisi begini nih, ini otak-otak negatif keluar semua. Rampok, jaga lilin, udah kan semua. Makanya pentingnya iman gitu loh, ngerti maksud saya? Aduh ini gimana? Sok, dari semua ini yang paling mungkin apa Sok? Sebut. Kerja. Pertanyaan saya, kerja apa Teh Kang? Yang gajinya bisa 10 juta atau bahkan 10 juta, ya 8 juta mah kecilan. Ini lagi viral kemarin. 100 juta sebulan apa penghasilan apa? Ayo. Direktur paling bener gak? Itu pun sudah sekian tahun, bener gak? Lah urang DWK Prayoga usia 21 tahun. Alumnus UPI Bandung. Ada yang dari UPI? Saya alumnus kimia Pak. Beda alumni dan alumnus ya. Alumni itu lulus, kalau alumnus tidak lulus. Bangkrut ya, teka pikiran kuliah lah. Artinya saya tuh gak punya ijazah Pak. Tidak punya ijazah, tiba-tiba ngalamar. Saya datang kasih bapak, Pak terima tuh pas saya lagi bangkrut, gaji 100 juta. Daik tuh Pak. Emang daik, saya ente. Aing bingung 100 juta aja kalau gitu kan. Gede saya. Iya gak mungkin. Oke, kerja dicoret di sini. Maka kerja itu tidak jadi opsi kalau saya waktu itu. Gak mungkin. Jualan mungkin. Pertanyaan jualan apa betul? Oke, bisnis mungkin. Pinjam. Ini namanya gali lubang tutup. Bukan gali lubang tutup lubang. Gali lubang, tutup lubangnya, buat lubang lebih besar. Betul? Ya sama aja, ada ribanya. Wah ngeri udah ya. Gak mungkin. Jual ginjal juga gak mungkin.
Ya. Aduh, tolong ya. Ingat ya, Anda tidak boleh kehilangan kehidupan Anda. Ya, hanya gara-gara utang. Yang paling mungkin cuma 2, teman-teman. Apa itu kira-kira? Jualan dan bisnis, bener Kang, bisnis. Kang, non bedana. Bedanya adalah kalau jualan duitnya bisa dipakai langsung. Betul? Jual nih saya spidol, Kang jual, beri kasih duitnya bisa dipakai. Kalau bisnis duitnya harus masuk perusahaan. Dividen bagi hasil, ada laba ditahan. Wah, itu keuangannya bener lah. Yang benar. Ya, saya positive thinking ya. Saya sangka baik gitu ya bahwa kalian duitnya gak seperti itu ya, berarti negative thinking ya. Bisnis itu yang bener ditahan dulu, gak dibagi langsung, gak bisa selebor dapat duit omset sekian, beli apa gak bisa gitu, ditahan. Dan aktivitasnya waktu itu 80% itu bisnis. Jualan. 20% itu bisnis. Ini jualan. Nah, yang saya lakukan waktu itu. Apa yang saya lakukan teman-teman? Nah, yang saya lakukan adalah jualan ceker. Ceker, you know ceker? Ceker itu mean kaki, Pak. Kakinya ayam, ya. Dalam satu ayam ada berapa ceker anak-anak? 2. Artinya kalau gue mau jual 50 ceker, berarti harus nyari 25 ayam, pintar ya. Nah itu saya pagi-pagi itu keliling-keliling tuh ke warung itu kan, ke pasar segala macam mencari ceker, ya. Mana yang harus kita mutilasi, ayam mana gitu. Ya kita aja nyari-nyari tuh. Bingung saya awalnya, Mas Bija ngomong jual ceker aja. Di Surabaya itu ada Kang namanya ceker setan katanya. Itu rame ngantri, Masya Allah katanya. Ngantri katanya. Oke, terus apa yang kita lakukan? Kita buat juga. Oke, ngerti di sana ceker setan, kita buat di sini apa ya? Ceker iblis, Pak. Wallahi Pak, cek Instagram, Twitter, nanti Anda kalau cek Twitter, ada ceker iblis itu punya saya itu. Ceker iblis, oke, ceker iblis. Sahanu masak, sudah kan? Tanya istri, Bun bisa masak ceker nggak? Yang kayak gimana, yang pedas-pedas gitu? Bisa insya Allah, ya udah cobain masak. Oh pedas, enak, wah udah dijual. Eksploitasi istri, gitu kan? Dieksploitasi istri, masak segala macam, kita ke warung bagi segala macam, jualan, keliling Bandung, keliling. Sehari paling cuma 10 piece, 10 porsi, 12, 13, bentuk-bentuk paling maksimal 20. Dari satu titik ke titik yang lain, Pak. Ada yang dari Bandung nggak di sini? Akang masih kebayang. Cimahi Kang, jeung Cibiru, berapa kilo kira-kira? Tahu ya? Cimahi, ngantar 10.000, kan 10.000 harganya. Paling dilebihan 5.000 lah, 15.000. Ngantar Cibiru, Cimahi kan. Dari Cibiru ke Cimahi, dari Cimahi ke Buah Batu, tahu ya? Sore-sore jam 4:30 hujan, Pak. Mas, datang, Assalamualaikum gitu kan. Tok buka. Iya, ada yang bantu, ada yang bisa dibantu. Ini orderan dari teh ini ya, dia anak SMA gitu kan. Oh iya, nggak jadi Kang. Loh, kok nggak jadi? Dari tadi saya tahu dari saya kenapa nggak datang? Udah kenyang katanya. Tapi kan Kang, ya nggak, tutup asam tenan. Bayangin, tutup perasaan aku mah coba nyeri coy. Aing sekelilingan, gimana kan? Datang ke adanya, kan? Oke lah, Bismillah masukkan di imah di dahar sorangan. Mereka kesal ya. Sudah udah bingung, jualan ceker ya Allah, jualan ceker, sudahlah tidak ngasilin ya jalanin ceker. Teman saya datang lagi, Kang, wah katanya, kita jualan ini aja yuk, jualan seblak katanya. Apa tuh seblak? Seblak gitu loh, kerupuk katanya, digoreng gitu kan. Nah saya punya kenalan di Ciamis, bisa bayar mundur gitu kan. Oh gitu ya, yaudah boleh deh, ke Ciamis kita, Ciamis tuh ya, Tasikmalaya sana, ambil barang, simpan di Bandung, ngeliat aja di gudang begini ngeliatin, ya Allah ini seblak banyak amat gitu. Saking banyak dibungkusan kok aluminium foil tuh ya, udah kayak bandar heroin lah gitu. Ini gimana ngejualnya? Wah bingung kita, pokoknya sambil nyoba gitu kan. Ini nyoba-nyoba sebenarnya supaya habis cepet gitu ya, supaya gak kerasa gitu kan. Wah gitu kan, ada tetangga lewat, cobain, bingung gue jualnya kasih aja lah gitu. Sudah kasih. Seblak gak jalan, ceker gak jalan gitu kan. Mas Bija punya ide lagi, Mas, aku punya formula nih. Formula dari orang tua, karena orang tua ngerti tentang dunia hewan gitu kan, untuk kambing dan sapi katanya. Sapi kemahalan modalnya, kambing aja yuk. Sudahlah kita ada tabungan, gak nyampe waktu itu, gak nyampe 10 juta, udahlah beli kambing berapa biji tuh. Ke Sukabumi saya, hanya untuk beli kambing dan ternak kambing di sana. Kita diem di Sukabumi ngeliatin ternak kambing. Bayangin, Dewa Yang Prayoga alumnus UPI kimia CH3COH plus NaOH.co apa set, nah itu selarutan, tiba-tiba pakai jeng kambing. Mirza Ghulam Indra Laksana, teknik mesin, kambing, itu ngerti ya Allah, kumaha gitu. Ada tetangga saya, Kang, nu kitu mah pakai ampas tahu katanya. Oh gitu, bere nyukut, bere.
lemes gitu. Ini hiji payah. Hiji payah, aduh tuh kuat. Aduh ya Allah, kayaknya dunia kita bukan di sini. Udahlah, saya balik lagi ke Bandung, biarkan itu jadi alat. Ternyata teman-teman, saya nggak dapat apa-apa di situ. Sekali lagi saya nggak dapat apa-apa. Utang saya lunas nggak? Boro-boro lunas, duit penghasilan gitu pasti, bener kan? Tapi saya tahu ini bagian dari Safa Marwah. Tahu kisah Safa Marwah? Siti Hajar, ya, bayangkan, ini tolong jangan rekaman, tolong jangan dipotong, bisa viral kayak Evi Effendi ya. Bahaya nih, gini, Siti Hajar baru nikah kan sama Ibrahim kan, punya anak ditinggalin. Ibrahim, kamu suami macam apa? Bener gak? Sok, mama, bener gak? Ente baru nikah sama suami, ditinggalkan anaknya, ini perintah Allah. Pala lu gitu ibaratnya, lu aja pengennya gitu, bener gak? Iya kan? Tapi kata Siti Hajar apa pertanyaannya? Apakah ini adalah perintah dari Allah? Ya sudah, taat langsung, taat maksimal. Makanya di Jackpot Rizki bab 2 itu taat maksimal, 3 sorry. Taat maksimal, sudah takwa, terima. Ditinggalin sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar sama anaknya sama namanya? Ismail, nangis, wah harus dikasih minum, habis nih, oke lah, keliling-keliling nyari-nyari. Datanglah tuh ke apa? Titik satu apa? Safa, ke sana? Marwah. Bolak-balik berapa kali? 7 kali. Gak ada kerjaan kan? 7 kali. Ecek penemu sama dengan MC kuadrat, saya tahu mana? Einstein berkata, ya, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berharap hasil berbeda. Kebayang tuh Siti Hajar. Cai, dia. Gak ada juga. Balik dia ke dia. Deh kan geus bieu coy. Teuing. Deh gitu kan. Itu Pak udah cukup 4 kali, bener gak? Sampai 7 kali. Teu naon gitu saya. Betul kan? Gak ada kerjaan, bener kan? Tiba-tiba mana solusinya air keluar di mana? Di Safa atau Marwah? Safa atau Marwah? Kaki Ismail. Kabayang kita lamun eta ujian datang ke kita, Teteh misalkan ya, datang gitu ya. Ya Allah, tadi atau gitu teh. Gitu ya. Kan ini anak nih kan? Ya Allah, tadi saya kelilingan tadi itu nyahok itu aing tadi cicing tadi dia. Benar tak? Itu tuh Siti Hajar teman-teman. Tapi sudah skenario-nya begitu. Nah sama kayak saya teman-teman. Ceker, apa tuh? Seblak ya, kambing. Jualan apa tuh di sana semua nih? Muncatnya mah udah bukan di situ. Muncatnya di yang lain. Nah ini saya belum cerita, di yang lain. Ya. Nah, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Ada selalu ayatnya. Pembelajaran buat kita semua, ya. Safa Marwah. Kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang tidak masuk akal dengan cara yang tidak masuk akal. Kebayang gak nih quote dari ini? Kita punya utang, ya. Kita nolong orang lain bebasin utang, bisa gak kira-kira? Lo bisa. Bisa kan? Ya itu bisa. Itu bedanya kita gitu kan. Caranya gimana? Ingat, nolong orang gak harus dengan uang. Bisa jadi cuma denger doang. Cuma dengar, misalnya ya, saya utang 7 miliar, Akang utang 100 juta. Dia nangis-nangis datang ke saya, hanya gara-gara datang ke saya dengan cerita saya, Akang 7 miliar, bener. Ya Allah Kang, saya 100 juta aja pusing. Iya, makanya gimana? Saya bersyukur, kenapa? Karena ada yang lebih menderita dari saya. Alhamdulillah. Pulang langsung, alhamdulillah. Pada awalnya innalillah ya Pak. Hanya gara-gara ketemu orang yang masalahnya lebih besar. Transfer energi Pak. Dengarkan, ngasih solusi, ngasih masukan, ngasih tenaga bantuan, kan harus dengan uang. Ya. Nah ini membantu orang yang lagi susah pada saat kita lagi susah, ya. Bantu orang sukses padahal kita belum sukses, kan? Itu memang rada mustahil dan nanti bakal kena bulian banyak Pak. Nanti di episode poin nomor sekian, ya. Apa hikmah Safa Marwah teman-teman? Hikmahnya apa dari cerita ini? Solusinya bukan di sini, solusinya bukan di sana, tapi di sono. Solusinya apa? Solusinya ini nih. Kita tuh harus ikhtiar, harus gerak. Jadi pada saat Anda sekarang divonis mandul, Anda jangan diam pasrah. Pasrah tidak sama dengan tawakal. Dalam tawakal ada ikhtiar, plus pasrah, plus yakin. Kalau pasrah tengah lakukan naon. Tidak pernah begituan, ya begitulah kurang lebih ya. Tidak pernah usaha gitu kan. Tidak pernah kerja gitu kan. Itu pasrah diam. Pasrah we gitu kan. Penjara yang mangga penjara lah gitu. Makanya pasrahnya orang beriman itu beda dengan pasrahnya orang tidak beriman. Pasrah yang diucapkan oleh orang beriman bisa plus, itu tuh maksudnya tawakal.
Ya, ada usaha, ada ikhtiar, ada keyakinan. Ini dibangun, yakin, gerak, solusinya mah di mana aja keluarnya. Ikhtiar dibangun, hasil didapat. Coba ulangi apa? Ikhtiar dibangun, hasil didapat. Ya, salah satu level rezeki adalah rezeki dari ikhtiar. Dan ingat, ya, ikhtiar bukan penyebab datangnya rezeki. Ya, sekali lagi saya ulangi, ikhtiar bukan penyebab datangnya rezeki. Itulah kenapa banyak yang orang ikhtiarnya gila-gilaan, tapi kok rezekinya seret mulu. Karena bukan itu penyebabnya. Levelnya banyak, bicara masalah rezeki itu kompleks. Ya, tapi salah satunya adalah itu. Nah, dari situ teman-teman, utang saya nggak selesai. Sekali lagi, boro-boro selesai hidup aja susah. Masuk ke episode kedua. Ini cerita ya, saya masih nyambung ya. Nulis buku. Ya, ini pentingnya teman-teman kalau lagi bangkrut, lagi keterpuruk, jangan diam sendiri. Ya.